Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratna Sari Harahap dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Hai, jumpa lagi di tema 4, subtema 3, pembelajaran 6 untuk kelas 2 SD dan MI, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat melakukan pengamatan, siswa dapat menulis hasil pengamatannya dan melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. Siswa dapat menyebutkan 3-5 sikap agar terwujud persatuan dalam keberagaman di tempat bermain sekitar rumah dengan benar, dan siswa dapat menceritakan pengalamannya tentang itu. Dengan mengamati gambar dan model bangun ruang, siswa dapat menentukan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut bangun ruang dengan benar. Yuk kita mulai pembelajarannya. Udin, Edo, dan Beni bermain kelereng di halaman rumah. Dayu, Lani, Siti, dan Mei juga bermain lompat tali di sana. Walaupun berbeda agama, mereka bermain dengan rukun. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Informasi apa yang dapat kamu peroleh dari gambar? Sikap apa yang ditunjukkan Dayu dan teman-teman? Informasi dari gambar adalah Dayu dan teman-teman sedang bermain bersama. Mereka bermain di halaman rumah yang bersih. Dayu dan teman-teman bermain dengan rukun. Sikap yang ditunjukkan adalah persatuan dan kebersamaan dalam bermain. Ayo berdiskusi. Dayu dan teman-teman menunjukkan kebersamaan dalam bermain. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Apa manfaat persatuan ketika bermain? Apa pula akibat yang kamu peroleh jika tidak bersatu ketika bermain? Coba diskusikan dengan teman-temanmu. Manfaat persatuan dalam bermain. Permainan menjadi menyenangkan. Persahabatan menjadi lebih erat. Tidak terjadi pertengkaran. Disukai teman dapat menumbuhkan kebersamaan. Akibat jika tidak bersatu dalam bermain. Permainan menjadi tidak menyenangkan. Tidak punya sahabat. Akan terjadi pertengkaran. Dijauhi teman. Tidak tercipta kebersamaan. Ayo mengamati. Bermain kelereng dan bermain tali dapat membuat tangan kotor. Tangan harus dicuci setelah bermain. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Nak, setelah bermain nanti harus cuci tangan ya. Di depan itu ada keran air. Di sana ada juga sabun dan spons. Iya, Ayah. Kami akan mencuci tangan dengan bersih
membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Kesehatan badan perlu dijaga. Menjaga kesehatan badan itu penting. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit akan mudah datang apabila kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan akan terganggu. Nafsu makan pun akan berkurang. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan. Kita harus mandi secara teratur. Kita dapat menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Selain itu, kita harus mencuci tangan sebelum makan, mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dengan demikian, badan akan menjadi bersih dan sehat. Informasi apa yang kamu peroleh dari teks tersebut? Informasinya adalah tentang pentingnya cara menjaga kesehatan badan agar badan menjadi bersih dan sehat. Ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Informasi apa sajakah yang dapat kamu peroleh dari kegiatan seperti gambar tersebut? Tulislah hasil pengamatanmu terhadap gambar pada kolom berikut. Cara menjaga kesehatan badan. Kesehatan badan harus selalu dijaga. Mencuci tangan harus selalu dilakukan sebelum dan sesudah makan atau setelah selesai bermain. Kebersihan gigi juga harus dijaga dengan cara menggosoknya setiap hari secara teratur. Selain itu, kebersihan badan harus dijaga dengan cara mandi setiap hari secara teratur. Jika kalian dapat mencari kalimat lain atau menemukan kalimat lainnya juga boleh ya. Itu akan lebih bagus dan kreatif lagi dalam berbahasa. Coba bacakan laporan yang telah kamu tulis dengan nyaring. Ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Ada gambar sabun dan ada gambar spons. Gambar sabun dan spons berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Balok, tahukah kamu bentuk bangun-bangun ruang yang lain? Amati gambar di bawah ini. Bangun ini berbentuk prisma. Bangun ini berbentuk limas. Masih ingatkah kamu tentang rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang? Ya, pastinya ya, karena di pembelajaran lalu kita pernah membahas. Ini ada gambar prisma segitiga. Sisi atas itu tutup ya, sisi atas. Nah, ada titik sudut tuh, titik sudut di sudut-sudut ya. Ada sisi tegak. Ada rusuk garis, sisi itu pinggir-pinggirnya, rusuk itu garis. Dan di bawah adalah sisi bawah atau alas. Itu untuk prisma. Sekarang untuk limas segitiga ya. Ada tinggi, itu tinggi T tingginya ya. Di bawah itu adalah sisinya, sisi bawah, sisi pinggir. Dia tidak punya sisi atas ya, dia punya hanya sisi bawah. Rusuknya berupa garis ya. Titik sudut yang di sudut-sudut. Ayo berlatih. Hitunglah banyak rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang berikut. Ada soal nih, 1 sampai nomor 5. Kita bahas ya. Nomor 1 adalah prisma segitiga. Banyaknya rusuk ada berapa?
Banyaknya sisi ada berapa? Banyaknya titik sudut ada berapa? Kita lihat ya. Kita isi tuh ya. Banyaknya rusuk 9. Banyaknya sisi 5. Banyaknya titik sudut ada 6. Soal yang kedua adalah bangun prisma segi 5. Banyaknya rusuk, kalian hitung ya. Banyaknya sisi kalian hitung. Banyaknya titik sudut juga kalian hitung. Dan hasilnya adalah ya banyaknya rusuk 15. Banyak sisi 7. Banyak titik sudut 10. Kita ke soal nomor 3. Bangun tersebut adalah 5 segi 4. Banyaknya rusuk, coba hitung. Banyaknya sisi, hitung. Banyaknya titik sudut, kalian hitung ya. Nah, kita lihat hasilnya. Ya, banyaknya rusuk 8. Banyak sisi 5. Banyak titik sudut juga 5. Kita ke 5. Segitiga nomor 4 nih, bangun 5 segitiga ya. Banyaknya rusuk ada berapa? 6. Banyaknya sisi 4. Banyaknya titik sudut juga 4. Kita lanjut ke nomor 5. Bangun tersebut adalah bangun ruang segi 5 ya. 5 segi 5. Bangun ruang 5 segi 5. Banyaknya rusuk. Coba hitung tuh rusuknya. Ya, oke. Banyaknya sisi hitung. Pinggir-pinggirnya sisinya sama bawahnya ya. Banyaknya titik sudut ya. Sudut-sudutnya. Ya, kita isi. Ya, betul. Banyaknya rusuk 10. Banyak sisi 6. Banyak titik sudut 6. Sekarang aku sudah bisa. Nah, kita isi ya. Karena kita ini sudah belajar dari pembelajaran 1 sampai 6 ya. Nomor 1, membaca teks dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ya, checklist. Nomor 2, menyebutkan ciri-ciri tempat bermain yang bersih dan tidak bersih. Sudah bisa ya di checklist. Nomor 3, menyebutkan cara menjaga kebersihan lingkungan dengan lingkungan tempat bermain. Kita checklist. Ya, kalian sudah tahu. Nomor 4, menemukan makna kata yang berhubungan dengan tempat bermain yang bersih dan tidak bersih. Kita checklist ya. Nomor 5, menyebutkan contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam bermain. Tadi sudah kita bahas ya. Kita checklist. Nah, nomor 6, menyebutkan sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan ketika bermain. Sikap apa saja? Tadi kita sudah bahas. Nah, kita checklist ya. Nomor 7, menjelaskan manfaat bersatu ketika bermain dan akibat tidak bersatu ketika bermain. Itu juga sudah kita bahas. Nomor 8, menentukan ruas garis yang membatasi bangun ruang. Kita checklist ya. Nomor 9, menghitung banyak rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang. Kita checklist ya. Nomor 10, melenturkan tubuh bagian atas melalui permainan. Kita checklist ya. Nomor 11, membuat karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Kita checklist ya. Ore, kalian memang pintar-pintar semua ya. Selamat ya. Demikianlah pembelajaran tema 4, subtema 3 pembelajaran 6 ini. Hidup bersih dan sehat di tempat bermain untuk kelas 2 SD dan MI. Terima kasih telah menyimak pembelajaran tema 4, subtema 3 pembelajaran 6 ini. Sampai jumpa lagi. Pembelajaran berikutnya tema 4, subtema 4. Hidup bersih dan sehat di tempat umum. Jangan lupa ya, like, share, komen, and subscribe-nya di YouTube Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum dan salam sejahtera.